Makhraj huruf hamzah terletak pada pangkal tenggorokan yang merupakan tempat bagi pita suara. Perhatikan gambar animasi berikut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, tenggorokan terbagi 3. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Huruf hamzah keluar dari pangkal tenggorokan sebagaimana yang terlihat pada animasi ini. Contohnya, a, a, a. Makhraj huruf ba terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ba keluar dari tempat pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas dan kondisi lidah dalam keadaan normal. Contohnya, ba, ba, ba. Makhraj huruf ta terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ta keluar dari tempat pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta, ta. Makhraj huruf ta terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ta keluar dari tempat pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sa, sa, sa. Makhraj huruf jim terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf jim keluar dari tempat pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perlu diperhatikan bahwasanya posisi tengah lidah tatkala mengucapkan huruf ini adalah menempel pada langit-langit atas, sehingga menghalangi nafas dan suara yang akan keluar. Makhraj huruf ha terletak pada tengah tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ha keluar dari tengah tenggorokan. Perlu diperhatikan bahwasanya tatkala mengucapkan huruf ha, epiglotis agak sedikit mundur ke belakang. Ha, ha, ha. Makhraj huruf kho terletak pada ujung tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf kho keluar dari ujung tenggorokan, yaitu berada antara langit-langit atas bagian belakang dengan akar lidah. Contohnya, kho, kho, kho. Makhraj huruf dal terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dal keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Makhraj huruf dal terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas.
Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dzal keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. the Makhraj huruf ra terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ra keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gusi bagian atas. Contohnya, ro, ro, ro. Makhraj huruf zai terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf zai keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Contohnya, za, za, za. Makhraj huruf sin terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf sin keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Makhraj huruf shin terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shin keluar dari pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Namun, perlu diperhatikan, tatkala mengucapkan huruf shin, lidah tidaklah menempel pada langit-langit atas. Sehingga, suara dapat keluar melewati ruang antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Makhraj huruf shad terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shad keluar dari pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Contohnya, so, so, so. Makhraj huruf dhad terletak pada pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dhad keluar dari pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Ketika mengucapkan huruf dhad, lidah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang digunakan untuk bertumpu dan menekan gigi-gigi geraham yang kami beri warna dengan warna biru. Kedua, bagian yang digunakan untuk menyentuh gusi tanpa bertumpu kepadanya dan tanpa disertai tekanan, yang kami beri warna dengan warna hijau. Contohnya, bo, bo, bo. Makhraj huruf to terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf to
keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Contohnya, to, to, to. Makhraj huruf dha terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dha keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Contohnya, dha, dha, dha. Makhraj huruf ain terletak pada tengah tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ain keluar dari tengah tenggorokan. Tatkala melafadzkan huruf ain, epiglotis merapat ke dinding tenggorokan sehingga mempersempit keluarnya huruf. Contohnya, a, a, a. Makhraj huruf ghain terletak pada ujung tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ghain keluar dari ujung tenggorokan, yaitu pertemuan antara akar lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya ketika mengucapkan huruf ghain, lidah tidaklah menempel pada langit-langit lunak, sehingga suara tetap bisa keluar melewati rongga antara keduanya. Contohnya, gho, gho, gho. Makhraj huruf fa terletak pada pertemuan antara ujung gigi seri atas dengan bagian dalam bibir bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf fa keluar dari pertemuan antara ujung gigi seri atas dengan bagian dalam bibir bawah. Contohnya, fa, fa, fa. Makhraj huruf qaf terletak pada pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf qaf keluar dari pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Contohnya, o, o, o. Makhraj huruf kaf terletak pada pangkal lidah yang menempel pada pertemuan antara langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang diistilahkan dengan palatum durum. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf kaf keluar dari pangkal lidah yang menempel pada pertemuan antara langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang diistilahkan dengan palatum durum. Contohnya, ka, ka, ka. Makhraj huruf lam terletak pada pertemuan antara ujung tepi lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf lam keluar dari ujung tepi lidah yang bertemu dengan gusi bagian atas, dekat makhraj huruf ra. La, la,
la, Makhraj huruf mim terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf mim keluar dari pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Contohnya, ma, 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 makhraj huruf nun terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf nun keluar dari pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Contohnya, na, na, makhraj huruf waw terletak pada pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf waw keluar dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Namun, perlu diperhatikan tatkala melafadzkan huruf waw, kedua bibir tidaklah merapat. Akan tetapi, terdapat rongga antara bibir atas dan bibir bawah. Contohnya, wa, wa, wa. Makhraj huruf ha terletak pada pangkal tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ha keluar dari pangkal tenggorokan. Contohnya, ha, 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 makhraj huruf ya terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Ketika melafadzkan huruf ya, lidah tidaklah menempel pada langit-langit atas, namun menyisakan sedikit rongga sehingga suara dapat mengalir darinya. ya, ya, Kita akan mulai pada huruf yang pertama, yaitu huruf hamzah. Oke, kita akan latih huruf hamzah. A, I, U, ba. Oke, perhatikan di hamzah biasanya mengalir. Ya, A, I, U, ba. Ba, enggak, tapi habis langsung. Ba, habis. Ya, A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu. Ni, ma, i, an, ani, a. Jelas, okay? Hamzah sukun langsung habis. Jangan mu, ni, mu, ndak, tapi mu, ni, habis. Syiddah sifatnya. Sekali lagi. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu. Ni, ma, i, an, ani, a. Huruf yang kedua. Babi, bu, bab. Huruf ba adalah huruf qalqalah, pantulkan ketika sukun. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, babna, minal, mubni, mabi, bam, bani, ba. Okay, fokus ketika sukun saja, pantulkan huruf ba. Huruf yang ketiga, huruf ta. Ya, ini perhatikan ketika dia sukun. Jangan sampai lari dari makhrajnya atau dari tempat keluar hurufnya. Perhatikan. Tati, tubat. Itu ketika sukun. Kesalahannya adalah tati, tubat, bat. Nah, itu salah. Lari dari makhrajnya. Ya. Sekali lagi. Tati, tubat, tutan, tanitat, na, minal, mutni, mati, tan, tanita. Okay, fokus pada ketika sukun. Jangan muts ni, lari dari makhraj. Salah. Okay. Huruf berikutnya huruf tha. Huruf tha.
Ujung lidah keluarkan. Thalithu bath. Thuthan thani thasna minal muthni mathithan thanitha. Ini jangan terubah dengan sin, tidak, tapi tha, keluarkan saja ujung lidahnya. Huruf berikutnya huruf jim. Okey. Di sini perlu diperhatikan makhrajnya adalah tengah lidah ke tengah-tengah langit atas. Kebiasaan kita ujung lidah ke langit-langit atas salah. Maka bunyinya adalah jaji jubaj. Jaji jubaj. Kesalahannya adalah jaji jubaj. Salah, ya. Lembut bunyinya. Jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Huruf jim, jangan ja, salah. Okey. Huruf berikutnya huruf ha. Huruf ha. Ha hi hu bah, mengalir, sifat hamas. Ha hi hu bah. Hu han hani hahna minal muhni, ngalir ketika hak sukun. Minal muhni mahi han hani ha. Huruf ha. Okay. Berikutnya huruf kho. Huruf kho, ini huruf tebal. Okay. Kho khi khu bakh. Okay. Kho khi khu bakh. Khu khon khoni khokhna minal mukhni makhi khon khoni kho. Ingat, dia harus mengalir ketika sukun, ya, harus mengalir ketika sukun karena dia sifatnya rokhwah. Kho khi khu bakh, ngalir. Khu khon khoni khokhna minal mukhni makhi khon khoni kho. Okey. Berikutnya huruf da. Huruf da. Okey, bedakan makhraj huruf dalnya kita, ya, dengan dalnya orang Arab itu sedikit berbeda. Maka ini ujung lidah tempelkan ke usul ats-tsana al-ulya. Okey, kita latih huruf da. Dadi du bad, ya. Dadi du bad. Du dan dani dadna minal mudni madidan dani da. Bukan dadi du bad. Itu dalnya orang Indonesia, salah makhrajnya. Okay, salah karena itu D-nya orang yang biasa kita sebut, tapi berubah makhrijul huruf ketika dibawakan pada huruf dal, ya, dengan huruf hijaiyah. Huruf dal selesai. Masuk huruf berikutnya huruf dha. Huruf dha. Dzi dzu bad. Dzi dzu bad. Dzu dzan dzani dzna minal mudni madzidzan dzani dza. Huruf dza harus keluar ujung lidahnya, kalau tidak dia akan berubah menjadi za. Okey, maka hati-hati pada huruf dza. Huruf ra berikutnya. Ra di ru bar. Ru rani radna minal murni mari rani ra. Huruf ra. Okey. Huruf berikutnya huruf za. Huruf za. Kalau tadi harus keluar ujung lidah, sekarang tidak. Ujung lidah nempelnya ke gusi bawah dan kedua gigi ditautkan. Zazi zubaz. Okey, ada sifat safir, mengalirkan. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za.
huruf za. Jangan tertukar menjadi za. Okey, ini huruf ra yang ada titiknya. Berikutnya huruf sin. Huruf sin. Ini huruf yang mudah kita latih. Sa si su bas su san sani sasna minal musni masi san sani sa. Mudah, bisa kita ulang. Huruf shin berikutnya, huruf sya. Ya, huruf sya jangan memonyongkan bibir menjadi sya, tidak. Okey. Kita latih. Sha shi shu bash shu shan shani shashna minal mushni mashi shan shani sha. Huruf sya. Jangan sa, jangan sa. Berubah hurufnya, tidak boleh. Okey, satu huruf berikutnya. Kita latih huruf su. Huruf su. Kesalahannya juga dengan memonyongkan bibir. Su, tidak. Okey, kita latih huruf su. Su si su bas su son soni sasna minal musni masi son soni so. Ya, ini huruf yang kuat, dia isti'la dan juga dia itbaq, maka kuat dalam semua kondisi, dia kuat dalam penyebutannya. Okey, huruf berikutnya huruf do. Huruf do. Makhrajnya adalah tepi lidah ke gigi geraham atas. Jadi bukan do. Kalau do adalah ujung lidah yang berfungsi, tidak, dia tepi lidah. Do di du bad. Ingat, kesalahan biasanya pada huruf do yaitu dengan memantulkannya. Do di du bad. Tidak, dia bukan huruf yang berpantul atau huruf qalqalah. Okey. Do di du bad du don doni dodna minal mudni madi don doni do. Baik, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kepada satu huruf berikutnya, yaitu tadi kita sudah membahas huruf do, sekarang masuk ke huruf to. Huruf to. Kesalahan biasanya pada huruf to ini keluar nafas ketika membunyikannya. To. Salah, dia bukan huruf hams. Maka kita berusaha penyebutannya tidak mengeluarkan hams pada penyebutan huruf to. To, ti, tu, beto. Bukan tu, ti, tu, minasyaitu. Tidak. Okay. To, ti, tu, beto. Tu, ton, toni, toto, na, minal, mutoni, mati, ton, toni, to. Huruf to, fokus, jangan membunyikannya keluar hamas. Tu, tidak. Baik, huruf dho. Huruf dho sama makhraj dengan huruf dha, keluarkan ujung lidah, tapi ini huruf tebal. Ya, huruf tebal. Dho, dhi, dhu, bel. Mengalir. Dhu, dhi, dhu, bel. Dhu, dhon, dhoni, dhona, minal, mughni, madhi, dhon, dhoni, dhu. Harus keluar lidahnya. Kalau tidak bunyinya menjadi zo, zi, zu. Itu huruf zal yang ditebalkan. Salah. Ya. Dhu. Huruf dhu. Kemudian huruf a. Huruf a. Kita latih huruf ain. Kesalahannya biasanya masuk ke dalam hidung. Ya, a. Tidak, tapi a. Kita latih murni dari wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan. A, i, u, ba. U, an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Huruf a. Melatih jangan sampai ke hidung, kalau tidak bunyinya menjadi a, i, u, ba. Tidak. Ya, dia murni dari tenggorokan. Huruf ain. Huruf gha setelahnya. Huruf gha. Gha, ghi, gu, ba. Okey.
غير بر غورا غاني غرن من المغن مغيرا غاني غا. Perhatikan ketika baris bawah, bukan maghi, tidak, tapi biasa saja maghiran ghanira, karena ketika baris bawah dia maratibut tafkhim, tingkatan tafkhim dia akan berkurang ketebalannya ketika berbaris bawah. Jadi bukan maghi, tidak, tapi maghi biasa saja. Okay. Huruf setelahnya huruf fa, Okay. Biasanya terkadang kita membunyikan huruf fa tidak keluar nafas, maka bunyinya fa fi fu faf, tidak, tapi mengalir, ya. Mengalir, kita latih. Fa fi fu baf, mengalir, ada sifat hamas pada huruf fa, ya. Fa fi fu baf, fu fam fani fafna minal muf nima fi fam fani fa. Tidak terlalu sulit, tapi hati-hati nampakkan mengalir nafas ketika membunyikan, karena ada sifat hamas pada huruf fa. Huruf qaf setelahnya huruf qaf, qatiqu baqa. Lihat ketika dia baris bawah bukan qi, tapi qi. Maratibut tafkhim, tingkatan ketebalan itu ketika baris bawah berkurang ketebalannya. Jadi bukan qi, ya. Qaqiqu baqa. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Ya, itu huruf qaf jangan tertukar menjadi kaf, jangan qaf, tapi qa dalam makhrajnya. Huruf kaf setelahnya. Okey. Huruf kaf, kaki kubak. Nah, itu latih penyebutan huruf ka ketika sukun huruf kaf. Kaki kubak. Kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Huruf kaf. Huruf lam, satu huruf berikutnya, la li lu bal lu lal lani lal na minal mulni mali lal lani la. Hati-hati pada huruf lam, biasanya sebahagian dari kita memantulkannya, ya. Kan minal mulni ma mul, tidak boleh. Alhamdu, tidak. Huruf lam bukan huruf yang dipantulkan ketika sukun, maka hati-hati pada huruf lam. Huruf mim sekarang kita baca. Ma mimu bam mu mam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Huruf mim tidak terlalu sulit. Huruf nun berikutnya, nani nuban nunan nani nan naminal munni maninan nanina. Huruf nun juga tidak terlalu sulit dalam pengucapannya huruf nun. Huruf waw sekarang, wawi wubau. Ingat, makhraj huruf waw dengan pertama dimonyongkan kemudian senyumkan. Wawi wubau waw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Huruf waw. Okay. Huruf ha berikutnya, ha hi hu bah. Hati-hati, biasanya terlalu kuat pada huruf ha hi hu. Nah, dia sifatnya khafa, lembut saja. Ha hi hu bah hu han hani hahna, ngalir, sifat hamas. Hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Huruf ha.
Terakhir huruf ya, kita latih huruf ya. Ya yu bai, yu yan yani yaina minal muini mayi yani ya. Itu biasanya nanti ke huruf e. Itu hati-hati bunyinya i ya, ya yu bai bukan bai. Itu hati-hati karena di situ nanti ada hukum pula namanya harful lin, huruf lin. Itu dia. Okay. Terakhir ya yu bai, yu yani yaina minal muini mayi yani ya.